Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 di sini selaku perkenalkan, nama saya Muhammad Faswatar Rahman selaku ketua kelompoknya, dan kami memiliki beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Davila Ayu, yang kedua Raisa Zakiyah, Dinda Khairunisa, Jasmina Zahra Putri, Levan Catur, dan Muhammad Hafiz Nugraha. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang jawaban-jawaban kami yang diberikan dari guru kami. Jadi disimak ya teman-teman. Contoh perilaku riba sering terjadi di kegiatan sehari-hari kita. Salah satu contohnya adalah kredit. Nah, kredit itu kayak gimana sih? Semisal kalian ingin membeli mobil, jika dibayar dengan tunai, mobil itu harganya 100 juta. Tapi jika dengan kredit, harga mobil itu akan ada bunganya, sehingga bisa jadi lebih mahal dari harga aslinya. Sekian. Pertanyaan nomor 2, hukuman apa saja yang Allah berikan jika orang melakukan riba? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, ayat yang menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan saat mereka, yaitu orang-orang yang memakan riba, keluar dan bangkit dari kubur untuk menuju kebangkitan dan perkumpulan. Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Maksudnya, tidaklah mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, melainkan seperti kita orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan setan. Yang ketiga, jelaskan terkait asuransi dan berikan contohnya. Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, dan asuransi uang dan harta benda. Untuk pertanyaan yang nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang bank dan berikan contoh bank konvensional? Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka menerima simpanan dari nasabah dan memberikan pinjaman serta menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan transfer dana. Lalu untuk contoh bank konvensionalnya akan disebutkan oleh teman saya, yaitu Levan Catur Pamungkas. Contoh bank konvensional termasuk Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia di Indonesia. Di luar Indonesia, contoh bank konvensional adalah Bank of America, JP Morgan, Chase, Barclays, dan HSBC. Intermediasi keuangan. Salah satu fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bank menerima deposito dari nasabah dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada individu bisnis atau entitas lain yang membutuhkan dana. Dengan melakukan fungsi intermediasi keuangan ini, bank membantu memobilisasi dana dari masyarakat dan mengalirkannya ke sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pendanaan. Pengelolaan risiko. Bank bertindak sebagai lembaga pengelola risiko dalam sistem keuangan. Mereka mengevaluasi risiko yang terkait dengan memberikan pinjaman dan mengelola portofolio kredit mereka. Bank juga menyediakan berbagai layanan seperti asuransi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya untuk membantu nasabah dalam mengelola risiko mereka. Dengan mengambil tanggung jawab dalam mengelola risiko, bank berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah mereka.
Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi. Salah satu tujuan utama bank adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bank memberikan dukungan keuangan kepada berbagai sektor ekonomi melalui pinjaman, kredit modal kerja, investasi, dan berbagai macam pinjaman lainnya. Mereka juga memfasilitasi transfer dana antara individu dan bisnis, mempromosikan investasi, dan membantu dalam pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, bank berperan dalam memperkuat kegiatan ekonomi dan membantu kesejahteraan sosial. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.